Selamat malam bagi kita sekalian. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebelum kita memasuki istirahat malam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua, mulai dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah iman yang menyelamatkan. Seorang pengikut Kristus yang setia, termasuk kita umat di KPA, tidak perlu mondar-mandir mengumumkan bahwa kita adalah seorang yang beriman. Kita tidak perlu berteriak-teriak untuk mengatakan aku adalah orang yang beriman. Bila seseorang benar-benar pengikut Kristus, maka cara hidupnya lah yang akan menyatakan kebenaran faktanya, bukan kata-katanya. Setuju kita kan akan hal itu? Pernahkah kita menyadari bahwa pada hari penghakiman orang akan merasa heran karena ia pernah melakukan sesuatu sesuai dengan iman? Matius pasal 25 ayat 35 hingga 39 memberikan penjelasan tentang hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan jemaat mula-mula pun banyak orang yang berkata bahwa mereka melakukan perbuatan baik. Namun belum tentu mereka beroleh keselamatan. Hal itu terbukti dari ucapan Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Seorang teolog bernama Johannes Calvin berkata begini, hanya imanlah yang membenarkan manusia. Tetapi iman yang membenarkan itu tidak dapat berdiri sendiri. Artinya harus dibarengi dengan tindakan, yaitu perbuatan yang nyata. Ada 3 kali Yakobus memperingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 17, ayat 20, dan ayatnya yang ke-26. Yakobus menjelaskan bahwa setan-setan itu percaya akan adanya Allah dan bahkan mereka gemetar di hadapannya. Jadi setan-setan itu percaya bahwa ada Allah. Setan-setan percaya akan ketuhanan Kristus. Percaya juga akan adanya jurang maut. Bahkan mengenal Kristus sebagai hakim yang terakhir. Namun ternyata percaya dan gemetar bukanlah tindakan yang menyelamatkan, tetapi harus dibarengi dengan tindakan yang menyelamatkan. Harus dibarengi dengan tindakan dalam melakukan kehendak Allah.
Iman yang benar dan menyelamatkan itu adalah harus melibatkan apa yang nyata dalam perbuatan, baik yang dilihat maupun yang dirasakan. Adakah umat manusia yang menunjukkan imannya tanpa perbuatan? Atau orang-orang berdosa melakukan perbuatan kasih tanpa iman lalu beroleh keselamatan? Rasul Paulus memberi nasihat. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik dan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu iman dalam perbuatan kasih. Yakobus sudah memberikan gambaran tentang iman yang tidak menyelamatkan, yaitu tanpa perbuatan kasih dan iman setan-setan. Jadi iman yang bagaimanakah yang menyelamatkan itu? Jawabnya adalah iman yang nyata dengan penuh semangat dan tenaga, cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri, atau dengan istilah lain yang kita sebut dengan dinamis. Dalam nats ini Yakobus memberikan gambaran tentang yang menyelamatkan, yaitu perjalanan kehidupan Abraham. Dalam kitab Ibrani diberitakan tentang Abraham. Disebutkan di sana bahwa karena imanlah Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat menuju perjanjian, sekalipun dia sendiri belum mengetahui ke arah mana ia melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam iman yang nyata. Hiduplah dalam iman yang sekaligus dengan nyata dengan perbuatan, sehingga olehnya kita lengkap di hadapan Tuhan untuk memperoleh keselamatan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami supaya kami tidak hanya berbicara soal iman, berkata-kata soal iman tanpa perbuatan, tapi kami diingatkan supaya iman itu benar-benar nyata, harus disertai dengan tindakan. Pakai kami Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang yang akan turut dalam kebenaran firman Tuhan. Di saat kami akan beristirahat malam, Tuhan sertai kami, berkati kami, supaya besok kami beroleh kekuatan untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Horas bagi kita sekalian.